Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fillah, ketahuilah seluruh yang Allah wajibkan kepada kita itu karena mengandung manfaat yang luar biasa di sana. Begitu juga seluruh yang Allah larang kepada kita karena mengandung mudarat atau bahaya kepada kita. Salat Allah wajibkan kepada kita karena dalam salat itu luar biasa manfaatnya bagi jasmani kita maupun bagi rohani kita. Di Eropa sana itu mereka sudah meneliti setelah mereka heran kepada umat Islam. Mereka bertanya, kenapa sih orang-orang Islam ini setiap waktu datang ke masjid, kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti sujud, i'tidal, ruku, berdiri tegak, duduk di antara dua sujud. Kenapa mereka melakukan itu? Ternyata setelah diteliti sama mereka bahwa solat itu, di dalam ibadah solat itu akan menyehatkan tubuh kita, melancarkan otot-otot kita, melancarkan darah kita. Begitu juga sel-sel yang ada di darah kita. Bahkan dikatakan oleh mereka, orang yang benar-benar melakukan ibadah solat, maka dia akan terhindar dari 203 macam penyakit. Termasuk daripadanya apa? Penyakit jantung, paru-paru, ya, penyakit otak kita, dan lain sebagainya. Dan disebutkan oleh mereka buktinya bahwa di otak kita ini ada satu saraf yang mana darah jantung kita ini tidak akan bisa memumpahkan darah ke satu saraf ini kecuali kepada sujud, kecuali ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujudlah seseorang hamba, ketika sujudlah seseorang, makanya pompaan jantung ini nyampe ke satu saraf ini. Makanya orang non-muslim mempunyai penyakit yang sama. Kenapa? Karena mereka tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga puasa. Puasa ini luar biasa. Di samping banyaknya rahmat karunia, kasih sayang, ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan suci Ramadan, juga puasa itu adalah baik, sangat bagus bagi kesehatan jasmani kita. Secara logika, semua yang punya mesin kalau sering dipakai itu pasti cepat rusak. Motor sering dipakai itu cepat rusak. Mobil sering dipakai cepat rusak. Semua yang punya mesin kalau sering dipakai itu pasti cepat rusak. Tapi kalau jarang dipakai, insya Allah dia akan lebih awet. Nah, begitu juga di tubuh kita ini ada mesin. Di tubuh kita ini ada mesin yang mengolah seluruh makanan yang masuk ke tubuh kita ini. Buktinya apa? Ketika kita memakan bakso, gado-gado, pecel, soto, mohon maaf, dengan adanya mesin akhirnya diolah. Mohon maaf, yang keluar apa? Ya. Itu bukti bahwa di dalam tubuh kita ini ada mesin. Jadi intinya, orang yang menjaga mesin tersebut, orang yang selalu menggunakan mesin yang ada di tubuh kita ini, setiap saat kita gunakan dengan memperbanyak makan atau mengkonsumsi makanan, maka ketahuilah bahwa mesin ini akan cepat rusaknya. Tapi kalau kita jarang makan, otomatis mesin yang ada di tubuh kita ini jarang digunakan. Nah, kalau mesin yang ada di tubuh kita ini jarang digunakan, insya Allah secara logikanya orang akan panjang umurnya. Secara logikanya orang akan sehat. Karena sering atau karena jarang kita gunakan. Kenapa sih orang-orang dulu
Kenapa orang-orang dulu umurnya 100 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, panjang-panjang umurnya. Tapi mereka kurus-kurus. Kenapa? Karena jarang menggunakan mesin yang ada di tubuh mereka. Akhirnya umur mereka panjang, tubuh mereka sehat. Terus kenapa orang sekarang umurnya 63 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, sudah 30 tahun, 40 tahun sudah penyakit ini, penyakit jantung, penyakit paru-paru, dan penyakit bermacam-macam penyakitnya. Kenapa? Karena seringnya digunakan mesin yang ada di tubuhnya. Bukan hanya seringnya mengkonsumsi makanan atau mesin yang digunakan di tubuhnya, tapi juga makanan yang kita masukkan ke tubuh kita banyak yang sudah haram, banyak yang sudah tidak jelas atau mengandung kimia. Ikhwani fillah, berarti secara logika bahwa puasa itu adalah sangat bagus bagi tubuh kita, sangat bagus bagi kesehatan jasmani kita. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk berpuasa setiap minggunya Senin Kamis, setiap bulannya, awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Setiap tahun di bulan Ramadan. Kenapa? Agar kita umat Islam ini sehat, kuat. Sehat jasmaninya, begitu juga rohaninya. Ikhwani fillah, jelas bagi kita bahwa puasa itu sangat bagus bagi kita. Sangat bagus bagi jasmani kita. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di bulan suci Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berpuasa. Diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk berpuasa. Itu artinya apa? Allah sangat sayang kepada kita. Kalau puasa itu baik bagi jasmani kita, kemudian Ramadan diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk berpuasa, berarti Allah pengen hidup kita umat Islam sehat. Begitu juga kita dikasihani, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, sekiranya seorang hamba berpuasa di bulan suci Ramadan, sekiranya seorang hamba setahun penuh dia maksiat kepada Allah, tapi di bulan suci Ramadan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, begitulah istimewanya bulan suci Ramadan. Begitulah istimewanya puasa, dan kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan agar kita lebih dekat lagi kepada Allah, agar kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.